Oke, Ustaz, lanjut lagi pertanyaan dari saya mengenai, tapi ini pertanyaan terus untuk diri saya pribadi karena sampai saat ini pun juz 30 pun saya tidak hafal. Maksudku bagaimana memulai, Ustaz? Apa karena jujur sampai saat ini pun saya masih suka dengan musik begitu. Jadi dan sebenarnya memiliki tekad yang kuat untuk menghafal juz 30 itu, tapi untuk apa ya, aduh, inilah yang mungkin apa ya, kendala mungkin buat saya karena saya masih suka dengan musik dan mungkin ada beberapa kegiatan juga yang saya lakukan. Bagaimana Ustaz Masuku, saya memulai ini mewakili juga teman-teman yang belum menghafal satu juz pun. Boleh Ustaz diberikan pencerahannya? Iya, baik. Pertama, ketika kita baru menghafal Quran, baru memulai, itu susah. Kalau menurut kami sendiri yang kami alami, ya kan, yang kami alami. Karena kami waktu baru menghafal, kadang satu ayat setorannya, ya, waktu masih permulaan menghafal, maksudkan start dari juz 1 lagi, saya menghafal dengan sambil perbaiki bacaan. Sekarang satu halaman atau bahkan hafal sama sekali. Jadi kami biasa dihukum cuci WC, cuci motor sama pembina ya. Dan pembina menghukum seperti itu bukan tujuannya untuk menghukum kami dalam arti yang tidak suka kepada kami, tapi memberikan beban kepada kami, memberikan motivasi untuk kemudian tidak dihukum lagi. Nah, dari awal-awal itulah kami terus mencoba hingga akhirnya beranjak setengah halaman. Lama sudah naik juz 2, juz 3, mulai satu halaman. Naik lagi mulai satu lembar kadang alhamdulillah dalam kurun waktu ya 3 tahun lebih, ya tidak cukup sampai 3 tahun, kami hatam Quran dengan metode kami sendiri. Kalau kami itu metode membaca. Jadi malamnya kami baca sampai 20 kali atau bahkan lebih dari 20 kali, baca sampai tidak ada yang tersendak. Jadi kami misalnya mau hafal surah Al-Fatihah misalnya 7 ayat kan, Ya. itu kami ulang-ulang sampai 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, begitu terus sampai 20 kali. Ya, atau bahkan lebih bagusnya lebih bersabar untuk lebih. Setelah itu kami tidak hafal biasanya, langsung tidur. Nanti bangun tidur baru hafal. Bangunnya ya sebelum subuh kalau di pondok. Jadi pas sebelum subuh itu kami mulai hafalkan langsung hafal. Maksudnya kami sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kami tinggal per ayat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesabaran dalam membaca juga. Dan yang paling penting adalah teman-teman sekalian, kalau kita mau menghafalkan Quran itu memang harus bagus dulu bacaannya, karena itu modal utama. Karena kapan tersendat-sendat bacaannya, biasanya itu agak susah juga dinikmati. Tidak mau melagu, ya tidak bisa melagu, tidak bisa mengekspresikan. Padahal jujur Masya Allah, ketika kita punya masalah dan kita curhatkan kepada Quran, kita mengaji dengan penuh kekhusyuan, itu Masya Allah seakan-akan beban langsung hilang. Ya, mukjizatnya Quran seperti itu. Bahkan Masya Allah teman-teman sekalian, ketika kita menghafalkan Quran, ketika kita istiqomah, Allah akan berikan kemudahan. Ya, satu hal yang harus kita yakini bahwasanya, kalau kita memang sudah berniat menghafalkan Quran, walaupun tidak hafal 30 juz, tapi kita sudah berniat lalu kita meninggal dunia, maka kita akan dibangkitkan bersama para menghafal Quran. Yang anunya adalah yang jadi problem sekarang, orang seakan-akan menganggap bahwa Quran susah dihafal, padahal tidak. Satu hal yang kemudian kami menyampaikan seperti itu adalah dalil Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, telah dimudahkan Al-Quran untuk dihafal. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu, ya? Jadi pertama dalam dasarnya doktrin kita yang kadang ya memang karena ya secara logika saya saja seperti itu sampai sekarang saya tidak percaya, bilang kenapa kemudian Allah memampukan saya untuk menghafalkan Quran, ya yang kemudian alhamdulillah, ya mudah ini bukan sebuah kesombongan, Allah jaga hati kami. Kami dimampukan store mulai dari jam 3 malam sampai jam 5 sore lewat 7 menit itu sudah selesai 30 juz membaca mulai dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas dalam satu hari. Iya, di tahun 2019 kami setoran. Ya.
doktrin kita harus hilangkan bahwasanya Al-Quran susah dihafal. Jadi yang harus kita pikiran-pikiran itu yang ya, harus memang yang harus kita hadirkan dalam hati kita adalah Al-Quran mudah dihafal. Al-Quran mudah dihafal. Dari kata-kata seperti itu maka otak kita akan merespon dengan baik. Oh, Al-Quran ternyata mudah dihafal. Al-Quran ternyata mudah dihafal. Kemudian satu motivasi saya, walaupun kemudian tidak kita menjadi penghafal Quran, sering-seringlah membawa Quran dalam kehidupan kita. Kami sendiri ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya kami sampaikan, mudah-mudahan bukan bentuk kesombongan. Sekarang kami sudah punya istri. Ya, kami tuh mulai baru menghafal Quran. Kami tuh gelisah sekali kalau tidak pegang Quran. Misalnya pergi sekolah kemudian kami lupa, kami tuh sakit hati sekali. Kami seakan-akan tidak mau membaca Quran selain Al-Quran hafalan kami sendiri. Ya, bahkan saya punya Quran, masya Allah, yang saya pakai untuk hataman Quran, yang saya pakai menghafal Quran. Itu kalau berpisah saya gelisah sekali. Jangankan berpisah, misalnya jaraknya sampai 1 sampai 2 hari. Iya, bukan jarak meternya saja. Misalnya sampai 1 meter. Kalau kemudian saya di tempat tidur, ini bantal saya, kemudian Al-Quran saya di sana, saya akan tarik ke sini. Bagaimana dia iya, saking cintanya saya. Walaupun saya tidak baca, setidaknya saya terus bersama Quran. Karena dari proses seperti itulah kita akan terbiasa, oh Al-Quran saya ada di tas saya. Tiba-tiba kemudian kita rindu untuk membaca Quran, kita akan membaca. Kemudian satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa jangka menghafal Quran itu ada. Ya. Kalau kita serius menghafalkan Quran, saya sering sampaikan bahwasanya tidak lambat tidak cepat 3 tahun, dan itu disampaikan oleh para penghafal Quran yang sudah berpengalaman, ya. Para penghafal Quran yang sudah pernah wakil di Indonesia, penghafal Quran yang sudah punya sanad sampai ke Rasulullah, itu boleh sampaikan bahwa tidak lambat tidak cepat itu 3 tahun. Dan kalau kita serius insya Allah sampai mungkin 6 tahun, 7 tahun. Cuma karena kita tidak pernah mau memulai, misalnya hari ini 1 ayat, besok lusa 1 ayat, coba kita kali dalam kehidupan kita. Bahkan coba kita kali berapa jam waktu kita untuk dunia. Padahal sudah sholat, misalnya sudah sholat sunnah kita menghafal Quran 2 ayat, ya. Setelah itu sudah sholat asar, misalnya sudah sholat duhur kita menghafal Al-Quran 2 ayat. Selesai sholat asar kita menghafal Quran. Seperti itu istiqomah terus hingga akhirnya teman-teman sekalian yang kami rasakan, kalau terbiasa bagi 1 halaman dianggap enteng juga, enteng ya. Ya, maksudnya begini. Ya, biasa. Maksudnya terbiasa bagi menghafal Quran, ada yang hafal lantas sampai 5 juz, 6 juz. Itu karena sudah terbiasa setoran 1 halaman di ustadz guru kita, pembina kita, pimpinan pondok kita, sehingga 1 halaman itu terkadang mungkin sampai 1 jam saja, 30 menit saja, bahkan ada yang kurang dari 30 menit. Ya. Wow. Bahkan misalnya baru duduk dia hafal Quran ayat, sudah itu sudah hafal. Ya, sudah hafal langsung setoran. Dan alhamdulillah kami punya pengalaman, itu banyak-banyak kami menghafal Quran antara azan dan iqamah. Dari metode tadi, kami baca 20 kali misalnya tadi malam, atau bahkan lebih dari 20 kali, atau bahkan 40 kali. Besoknya begitu, kalau kami terlambat bangun, misalnya tiba-tiba terlambat bangun, sudah azan di masjid pondok, itu pas selesai azan, kami tidak langsung dulu sholat sunnah, menghafal dulu. Menghafal, setelah selesai menghafal, kami bahkan misalnya dapat setengah halaman dipakai untuk sholat sunnah sebelum subuh. Biasa juga masih ada jedanya, masih ada yang para jamaah yang sholat kan, kami manfaatkan lagi setengah halaman. Makanya biasa dapat 1 halaman itu sebelum antara azan dan iqamah, yang jaraknya mungkin waktunya adalah sampai 10 menit saja, 7 menit, itu sudah hafal Quran, ya. Ya, kemudian juga kami ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwasanya ingat yang memotivasi kami menghafalkan Quran. Satu hal yang ingin kami tanyakan bahwasanya kemana kita akan melangkah, kemudian apa yang bisa kita persembahkan kepada kedua orang tua kita, ya. Kalau kemudian di dunia ini kita berangkatkan haji, berangkatkan umroh, belikan mobil baru, berikan rumah mewah, ya, untuk dunia semua kita berikan kepada kedua orang tua kita. Tetapi ketika beliau meninggal dunia dan kita meninggal dunia, justru kita terpisah dalam arti yang orang tua kita ke neraka, sementara kita misalnya ke surga. Untung kalau kita ke surga, ya. Dan teman-teman sekalian, kita harus yakini bahwasanya menghafal Quran itu bukan sebuah jaminan untuk kita menjadi ahli surga, bukan sebuah kesombongan kalau kita mengatakan saya hafiz Quran saya akan masuk surga. Tidak ada jaminan. Yang menjamin adalah ridhonya Allah ketika kita ridho, Allah ketika ridho kepada hambanya, walaupun bukan penghafal Quran, bahkan seorang pelacur pun yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang terjadi di zaman Nabi Musa, hanya karena memberikan air minum kepada anjing masuk ke dalam surga karena satu perbuatan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Maka tidak ada jaminan. Cuma kenapa kemudian kita harus memilih menjadi penghafal Quran?
ingat, ya ingat teman-teman sekalian, bahwa penghafal Quran tidak akan pernah terbelakang. Yang paling utama adalah bagaimana kita masuk ke dalam surganya Allah bersama kedua orang tua kita. Ya, yang kita tahu sendiri bahwasanya kemana kita akan melangkah sementara dunia akan hancur. Kalau bukan dunia yang akan hancur, jasad kita akan dimakan oleh ulat. Ya, sementara kita pikir, coba kita pikir, kalau kita mati, tidak ada lagi kehidupan dunia, yang adalah kehidupan yang selama-lamanya. Yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya, tidak ada lagi kematian. Kalau kita sudah berada dalam surga, berada dalam neraka, tidak ada lagi kematian, pokoknya hidup terus. Ya, satu nikmat yang besar kalau kemudian kita beriman dan tidak musyrik, kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi kira-kira coba kita pikir bagaimana siksanya neraka. Kalau kita kemudian dicelupkan saja di neraka, itu kita sudah melupakan semua nikmat dunia, baru dicelupkan. Apalagi kalau ditenggelamkan, pokoknya disiksa di dalam, pokoknya tidak ada lagi yang bisa kita gambarkan, tidak ada yang kita ingat selain siksanya Allah. Ya, maka motivasi kami, ambillah jalan ini. Ya, ambillah jalan ini. Amin. Jika siap kemudian jadi penghafal. Ya, insyaallah jadi siap jadi penghafal, walaupun profesi Anda seorang guru, seorang dosen, seorang TNI, seorang polisi. Ya, kalau tidak bisa menghafalkan 30 juz, setidaknya kita bersama terus dengan Al-Quran. Satu hal yang kemudian sangat besar pengaruhnya. Kenapa kemudian Al-Quran harus dihafal? Al-Quran akan memberikan rem yang sangat besar. Ya, kalau saya bilang bahwa kalau saya sampaikan hari ini bilang sholat akan memberikan rem yang sangat besar dalam hidup kita, ya, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata masya Allah menghafalkan Quran akan lebih kuat. Karena Al-Quran kita akan merespon. Ketika kita berbuat maksiat misalnya, tiba-tiba main Facebook misalnya kan, chattingan dengan yang bukan mahram, itu kami rasakan betul. Ya, ya, saat dulu kan, ya, saat kami baru menghafal, kami masih biasa seperti itu. Yang kemudian ini tidak boleh seorang penghafal Quran merespon terus. Artinya kami akan kabur. Makanya kami berusaha, ya, justru dengan jalan inilah kami memilih untuk cepat menikah. Ya, walaupun saat ini kami baru semester 8. Ya, kami baru semester 8 di satu kampus yang ada di Jeneponto. Masyaallah. Ya, alhamdulillah kami sampaikan bahwasanya justru dengan Al-Quran keluarga kami lebih tenang, termasuk sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kami diberikan satu buah motor, ya, sebagai nikmat juga sekaligus sebagai fitnah untuk kami, apakah kami tidak tergiur dengan dunia. Diberikan oleh Bupati Jeneponto waktu hataman Quran. Kemudian pokoknya banyak pengalaman kami selama menjadi penghafal Quran. Kami sudah pernah memimpin sholat tarawih di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan naik pesawat ditanggung oleh sebuah yayasan. Kemudian pernah ke luar kabupaten, ikut MTQ juga, walaupun belum bisa memberikan karban untuk Jeneponto, tapi setidaknya kami masya Allah sudah bisa bertemu dengan para penghafal Quran yang luar biasa, yang Allah berikan kekuatan kepada beliau untuk menghafalkan Quran. Satu nasihat saya yang terakhir, bahwasanya banyak sekali orang yang ingin menjadi penghafal Quran, tapi sedikit yang mampu istiqomah di jalannya, karena ini memang berat, ya, istiqomah di jalannya. Maka nasihat kami adalah, jika kita tidak bisa menjadi penghafal Quran, maka setidaknya jangan pernah jauh dari orang-orang yang menghafalkan Quran, atau jauh dari Al-Quran itu sendiri. Ya, itu saja yang kami sampaikan. Luar biasa ya penutupan yang menggetarkan hati mengenai menghafal Al-Quran. Pertanyaan terakhir ini Ustaz. Mungkin saya juga masih jomblo, jadi pertanyaannya adalah, kenapa memilih menikah muda? Saya memilih menikah muda karena memang sudah takdir Allah, ya. Karena sudah takdir Allah, yang kemudian kami waktu menghafalkan Quran sudah di juz-juz atas, sudah mulai merespon tubuhnya, ya, hati saya ketika melihat seorang akhwat perempuan. Jadi seakan-akan sudah kadang kuat menundukkan pandangan, kadang tidak bisa. Nah, itu yang kemudian saya berpikir saya harus menikah. Walaupun kami sampaikan bahwasanya kami masih sangat minim ilmu, ya, baru menghafalkan Quran, belum tahu terjemahannya, tafsirnya, kitab hadis para nabi, para imam, kitab hadis dari nabi, kemudian karya-karya ulama. Tapi saya pikir seperti ini, ketika kita taat kepada Allah, insyaallah kita akan diberikan oleh Allah ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah,
maka akan Allah berikan ilmu. Makanya kenapa kemudian kami berusaha untuk menjaga diri dengan menikah. Kami ingin menjadi orang baik. Walaupun saat ini kami belum sangat sudah pasti jauh dari yang namanya orang baik. Ya, tapi satu hal yang kemudian orang bisa dikatakan baik kalau senantiasa bergaul dengan orang baik. Makanya saya merasa bangga dan bersyukur bisa diundang oleh orang baik, kemudian bersatu dengan orang baik, Ustaz Abdul Rahman Al-Hafidh, Ustaz Khairul Al-Hafidh, Ustaz Faisal Al-Hafidh, dan teman-teman kami para penghafal Quran dan seluruh remaja masjid Ora-Orasa, ya, Kabupaten Yereponto, bahkan seluruh Indonesia. Amin. Kenapa kemudian kami merasa insya Allah kami akan diberikan kekuatan untuk menjadi orang baik oleh Allah karena kami sering dekat dengan orang-orang baik. Makanya semangat kami itu bisa berkobar ketika bertemu dengan orang baik. Seorang penghafal Quran itu biasa futur. Bahkan banyak penghafal Quran yang baru di juz 2 misalnya juz 3 sudah ini susah, ini saya harus kembali ke rumah, tidak usah menghafal Quran karena susah. Ya, ternyata justru Allah ingin memberinya ujian yang kemudian dari ujian itu dia akan dikuatkan. Dia akan bisa semakin mengerti hidupnya, ya, semakin mengerti hidupnya. Maka ya, teruslah bersama dengan orang baik. Ya, dalam artian insyaallah antum akan merasa baik ketika dekat dengan penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Para ulama. Alhamdulillah, mungkin kita sudah ada di penghujung acara, dan saya ingin berterima kasih kepada Ustaz Rusli Nasir telah menyempatkan waktunya, dan mohon maaf sekali pertemuan kali ini tidak ada minuman, tidak ada makanan karena kita belum sukses di channel ini, tapi insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi ya. Jadi terima kasih banyak Ustaz waktunya menyempatkan, mudah-mudahan pembahasan kali ini begitu banyak pelajaran bisa kita pelajari dari Ustaz tentunya, dan ini tentunya bisa kita jadikan obor dalam kehidupan kita terhadap perjuangan atau mungkin tips yang beliau lakukan boleh kita terapkan juga ya dalam kehidupan kita. Mungkin Ustaz boleh ditutup dengan ucapan apa lagi namanya? Doa kifaratul majlis. Doa kifaratul supaya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.